Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifai wa Syekh Bahaidin Al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisr Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Mari TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan taufiknya sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, membahas tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diringkas dari kitab Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus kepada kita semuanya terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 173. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. An Anas bin Malik an Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawuh sapa kanjeng Nabi inna fil jannati sak temene iku ing dalem swarga la syajaratan yakti utawi ana wit atau pohon
yasiru kang melaku sapa ar-raqibu wong kang nunggang tunggangan fi dhilliha ing dalem daerahe syajarah mi'ata amin 100 tahun la yaqta'uha ora mutus sapa ar-raqib ing syajarah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pohon yang apabila orang yang mengendarai kendaraan itu berjalan di bawahnya, maka tidak selama 100 tahun maka tidak akan bisa melewatinya. La yaqta'uha maksudnya tidak bisa melewatinya. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di dalam surga ada sebuah pohon. Sebagian ulama mengatakan pohon ini namanya pohon puba. Pohon puba yang ada di dalam surga, yang ukurannya sangat besar sekali. Sehingga digambarkan di sini apabila seseorang dengan mengendarai kendaraan, artinya dengan kecepatan kendaraan berjalan di bawah pohon itu. Fidzilliha di sini maksudnya di bawah dahannya, dahan dari pohon itu, maka 100 tahun tidak akan bisa melewati pohon itu. Saking besarnya pohon tersebut. Kalau kita pohon di Indonesia ini, di dunia ini, ya di Indonesia juga dunia. Misalnya kita lewat di bawahnya kan berjalan aja 1 detik selesai. Atau artinya melewatinya dalam waktu yang sangat singkat, karena meskipun sebesar-besarnya pohon di Indonesia, di dunia ini kita tidak melewatinya dalam jangka waktu yang lama. Di sini dikatakan 100 tahun. Nah, 100 tahun kita lewat di bawah pohon itu, maka nggak akan bisa melewatinya. Artinya masih berada di bawah dahan dari pohon tersebut. Nah, yang menunjukkan saking besarnya pohon tuba yang ada di dalam surga tersebut. Hadirin rahimakumullah, fi dzilliha di sini maksudnya bukan bahwa pohon itu memiliki bayangan. Nah, karena makna dasar dzil itu adalah bayangan. Bukan artinya bahwa pohon itu memiliki bayangan, kemudian seseorang berjalan di bawah bayangan pohon itu. Tetapi fi dzilliha di sini maksudnya di daerah pohon itu atau di bawah dahan dari pohon itu. Kenapa tidak dimaknai dengan bayangan? Karena bayangan itu kan identik dengan adanya cahaya. Sesuatu itu memiliki bayangan apabila ada cahaya. Seperti ketika di bumi ini ada cahaya matahari, maka ketika pagi bayangan kita atau bayangan suatu benda itu berada di arah barat, karena matahari terbit dari timur sehingga ada bayangan di arah barat. Asalnya memanjang, memendek, kemudian ketika di tengah hari mencapai batas terpendek, kemudian setelah itu bayangannya pindah ke arah
timur. Jadi ada bayangan karena ada cahaya. Sedangkan di dalam surga itu nggak ada matahari. Surga itu adalah di dalam surga itu tidak ada matahari, tetapi surga itu sendiri adalah nurun, dia adalah cahaya. Surga itu sendiri itu disebutkan bahwa cahayanya paling besar. Akbarul anwar itu nurul jannah. Cahaya yang paling besar itu adalah cahaya surga. Cahaya surga melebihi cahaya matahari. Kalau matahari kita melihat jangkauannya itu sangat luas, maka cahaya surga itu jauh lebih besar dibandingkan dengan cahaya matahari. Tetapi di dalam surga itu tidak ada panas dan juga tidak ada dingin. Artinya tidak sangat panas, tidak ada kemudian sangat dingin. Di dalam surga itu penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kesenangan. Kalau kita di bumi ini terkadang kita merasakan udara yang sangat panas sehingga kita menjadi gerah dan nggak tahan. Terkadang kita merasakan udara yang sangat dingin sehingga kita juga merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman. Sangat panas dan sangat dingin, sesuatu kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Maka di dalam surga itu tidak ada kondisi seperti itu. Tidak ada kondisi sangat panas atau sangat dingin. Dan surga itu adalah nurun, cahaya, bahkan akbaru al-anwar adalah cahaya yang terbesar adalah cahayanya surga. Jadi di sana tidak ada mataharinya. Matahari setelah proses kiamat itu selesai, maka matahari dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat proses kiamat kita tahu ada matahari belum dihancurkan. Ketika seseorang di mahsyar, maka matahari dikatakan didekatkan. Dekat itu bukan berarti dekat segini, tetapi ada beberapa mil dekatnya sehingga manusia di mahsyar itu merasakan panas yang luar biasa. Sehingga ada di antara mereka yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Ada yang air keringatnya sampai ke betisnya, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, sampai ke pundaknya, bahkan sampai ke hidungnya, sehingga dia sulit bernafas karena tenggelam dengan air keringatnya sendiri, karena panasnya terik matahari yang begitu luar biasa. Tetapi ada sebagian orang yang kemudian mendapatkan naungan arsy sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Nah, artinya ada matahari. Di saat kiamat itu ada matahari. Tetapi di dalam surga itu nggak ada matahari, tetapi terang. Nah, terang. Nggak ada gelap. Di dalam surga tidak ada gelap. Tidak ada siang dan ada malam. Tetapi siang atau malam itu terang. Nah, hanya saja kita dengan tanda tertentu yang telah Allah ciptakan itu mengetahui sekarang siang, sekarang malam. Itu kita mengetahui dengan tanda-tanda. Bukan tanda-tanda seperti di dunia ini. Tandanya ya kalau ketika matahari tenggelam, dunia menjadi gelap, berarti malam. Ketika matahari terbit sehingga dunia menjadi terang, maka siang. Itu kalau di dunia ini, di bumi ini. Tetapi di dalam surga itu nggak ada matahari yang terbit dan tenggelam. Tetapi dengan tanda-tanda tertentu kita akan mengetahui waktu ini siang, ini malam, dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana antar sesama
nanti bisa saling mengenal. Meskipun kemarin kita telah sampaikan bahwa penduduk surga semuanya cantik, semuanya tampan, tetapi kita akan bisa untuk apa itu meniteni itu, untuk membedakan. Oh ini si Ahmad, ini si Zaid, ini si Zainab misalnya, itu kita tahu. Meskipun wajahnya nggak sama dengan ketika di dunia. Ketika di dunia kan kayak begitu. Ketika di dalam surga berubah menjadi tampan, berubah menjadi cantik. Tetapi kita tahu, oh itu si Ahmad, oh itu si Zaid. Itu kita bisa tanda dengan tanda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita kemarin juga telah terangkan, semua penduduk surga itu muda semua. Jadi bapak kamu, mbahnya mbah kamu, itu semuanya sama, dalam umur yang sama, 33 tahun. Tetapi kita bisa membedakan, oh ini kakek saya, ini bapaknya kakek saya, ini kakeknya kakek saya. Itu kita bisa menandai, bisa menandai dengan tanda yang telah Allah ciptakan padanya, sehingga kita tidak jumbuh, tidak jumbuh. Jumbuh itu tidak bingung, ini siapa ini? Kemudian pangkleng, ini benar si fulan atau enggak ini? Dulu kayaknya enggak begini, sekarang kok begini, misalnya enggak. Nah, tidak seperti itu, tetapi langsung bisa menandai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surga ada sebuah pohon, namanya pohon tuba, yang sangat besar sekali, yang bahkan ditempuh di bawahnya kita berjalan bukan dengan jalan kaki, tetapi dengan berjalan cepat, berkendara, itu 100 tahun nggak akan selesai kita menempuh atau tidak bisa melewati pohon tersebut. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah yang berada di alam atas ini dengan ukuran sangat besar-besar, sangat besar-besar. Langit sangat besar, Al-Kursi sangat besar, Al-Lauhul Mahfud sangat besar, Al-Jannah sangat besar, kemudian Al-Arsyu akbarul makhluqat, makhluk Allah yang ukurannya paling besar. Nah, yang tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang tinggal di atas langit itu ukurannya sangat-sangat besar. Sehingga kemarin kita jelaskan malaikat Jibril alaihissalam ketika memperlihatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki 600 sayap, satu sayapnya dikibarkan ufuk timur dan barat tertutup, yang menunjukkan betapa besarnya ukuran malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam pernah menawarkan kepada Nabi ketika Nabi itu dilempari dengan batu ketika ke Taif. Malaikat Jibril pernah menawarkan untuk mengangkat gunung, untuk kemudian ditimpakan kepada mereka yang kufur dan zalim. Tetapi Nabi tidak memberikan izin. Itu menunjukkan apa? Besarnya bentuk dan ukuran malaikat Jibril. Demikian juga malaikat yang lainnya. Bahkan ada yang lebih besar ukurannya dari malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu rahimahullahu taala. Sami'a was krungu sapa Rafi' an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, al-humma utawi demam, penyakit demam, panas, demam itu panas.
Iku min fauri jahannama, saking uape neraka jahannam. Saking uape asar sangka panase neraka jahannam. Fa abriduha mongko ngademno sapa sira kabeh ing humma angkum saking sira kabeh bil ma'i kelawan banyu. Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij rahimahullah ta'ala bahwa beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sekarang pindah ke neraka. Ya, kita dua hadis sebelumnya berbicara tentang surga, sekarang berbicara tentang neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyakit demam, panas, ada sebagian kita pernah merasakan, sebagian besar kita pernah merasakan demam yang tinggi, misalnya sangat panas badannya. Itu dikatakan oleh Nabi, itu min fauri jahannam, itu berasal dari uapnya neraka jahannam. Uapnya saja seperti itu panasnya, itu masih uapnya, belum apinya, belum apinya, masih uapnya neraka jahannam. Fa'abriduha ankum bilma, maka dinginkanlah penyakit demam dari kalian dengan air. Allahu alam, ini bagaimana? Kalau kamu panas kemudian disiram air, apakah menjadi dingin atau bagaimana tata cara untuk mengobatinya? Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinginkanlah penyakit demam itu dari kalian bilma'i dengan air. Hadirin rahimakumullah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis yang tadi itu menunjukkan betapa panasnya api neraka jahannam. Hadis berikutnya juga menunjukkan hal yang sama, bahwa panasnya api neraka itu berbeda dengan panasnya api di dunia. Api neraka panasnya jauh lebih panas dibandingkan dengan panasnya api di dunia. Untuk menggambarkan seperti itu, qala wasdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum utawi geni sira kabeh ing dalem donya iku juz'un, bagian suci, min sab'ina saking 70 apane juz'an bagiane, min nari jahannam saking geni neraka jahannam. Qila dan ucapaken ya Rasulullah, ing kanat lamun ana apa geni donya iku kaya mangkono, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam lakafiyatan, yakti cukup apa geni donya, cukup kanggo nyiksa wong kang maksiat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fuddilat dan luwehaken apa naru jahannam alaihinna ing atase geni donya bitis'atin kelawan songo wasittina lan swita apane juz'an bagiane. Kulluhunna utawi saben-saben tis'ah wa tis'ina juz'an iku mithlu harriha, padane panase geni donya. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api kalian di dunia itu adalah bagian dari 70 bagian dari api neraka jahannam. Dikatakan, wahai Rasulullah, jika seperti itu maka sudah cukup. Api dunia itu sudah cukup untuk menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Nabi bersabda, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'a. Artinya dilebihkan panasnya api neraka itu
atas api di dunia sebanyak 69 bagian. Semuanya atau masing-masing dari 69 itu panasnya seperti panasnya api di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, api di dunia ini panas atau dingin atau setengah panas? Sangat panas, ya, sangat panas sekali. Kalau kita misalnya menaruh jari kita di atas api korek saja misalnya, kita nggak akan tahan lama. 1 menit nggak akan tahan. Naruh tangan jari misalnya di setengah menit pun kita nggak akan tahan di atas api yang misalnya hanya sekedar korek misalnya. Maka kita nggak akan tahan menanggung panasnya. Apalagi api yang besar, sangat panas sekali. Itu panasnya api di dunia. Artinya kita nggak sanggup dimasukkan ke dalam api di dunia, kita nggak mampu, nggak kuat. Siapa di antara kita yang kuat dimasukkan ke dalam api? Nggak ada satupun yang kita orang biasa, kecuali kalau seseorang punya karomah, nggak terbakar oleh api, itu hal yang di luar kebiasaan. Tetapi pada kebiasaannya, pada umumnya, kita nggak tahan apabila dimasukkan ke dalam api dan bisa terbakar dan habis kita oleh api itu. Jangankan api, dimasukkan ke dalam air mendidih pun kita nggak tahan untuk menanggungnya. Jangankan air yang mendidih, air yang masih panas yang baru diangkat itu untuk kita minum saja, lidah kita bisa kita kecat-kecat nggak tahan. Nah, itu baru asar dari api, bukan api yang sebenarnya. Intinya bahwa api di dunia ini sangat panas, sangat panas sekali, kita nggak kuat. Seandainya seseorang dibakar di dalam api di dunia ini, dia nggak akan kuat. Dan itu Nabi mengatakan bahwa api di dunia ini itu adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Jadi satu bagian saja dari 70 api di neraka. Dia bagian kecil dari api yang ada di neraka Jahannam. Sehingga para sahabat kemudian mengatakan, kalau begitu ya cukup itu saja, wahai Rasulullah, cukup api di dunia ini saja untuk mengazab orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Satu saja sudah sangat panas. Satu bagian dari 70 api neraka Jahannam itu sudah sangat panas. Kalau seseorang misalnya dihukum dengan dibakar dengan api di dunia, itu rasa-rasanya sudah cukup, sudah membuat orang itu takut. Kalau ada orang melanggar peraturan begini, dibakar saja dalam api, kira-kira takut apa enggak? Ya takut luar biasa. Dibakar, hukumannya dibakar, dimasukkan ke dalam api, itu sudah takut. Kenapa? Panas. Api di dunia itu sangat panas sekali. Sehingga para sahabat bertanya, kalau seperti itu, kalau api di dunia ini adalah bagian dari 70 bagian api di neraka, dan kita saksikan itu sudah sangat panas sekali, berarti sudah cukup. Sudah cukup untuk menyiksa orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat itu dengan api di dunia. Satu bagian saja untuk menyiksa mereka sudah cukup. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, enggak. Bahkan api neraka itu dilipatkan sampai 69. Artinya 70 pas ya. 1 tambah 69. 69 bagian yang masing-masing dari satu bagian dari 70 atau 69 yang lain itu seperti panasnya api di dunia. Jadi berarti
panasnya api di dalam neraka jahanam itu 70 kali lipat dari panasnya api di dunia ini. Dari api di dunia ini yang sangat panas itu kali 70. Kali 70. Panasnya api neraka itu kali 70. Tidak terbayangkan oleh kita betapa panasnya api neraka. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwa api neraka sekarang kan sudah ada. Kita tahu neraka itu sudah ada, berada di bawah bumi yang ketujuh. Seperti yang kemarin diterangkan berdasarkan hadis atau ayat wa'iddat lil kafirin, neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir sehingga neraka itu sudah ada dan apinya sudah dinyalakan. Dikatakan bahwa api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun, kemudian berubah menjadi biru warnanya. Kemudian 1000 tahun dinyalakan lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Sehingga api di dunia itu di dalam neraka jahanam itu warnanya hitam. Yang menunjukkan sangat panasnya api neraka. 1 detik seseorang dimasukkan ke dalam neraka nggak akan kuat. 1 detik saja atau setengah detik saja nggak akan kuat. Jangankan dimasukkan, didekatkan saja seseorang nggak akan mampu menahan panasnya panasnya api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita semuanya itu dilindungi dan dibebaskan dari api neraka. Karena itu kita yang meyakini, kita beriman tentang adanya neraka, maka kita harus berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Jangan melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Apa? Sesuatu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, yang paling utama adalah kekufuran. Seseorang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, maka ma'wahu jahannam, tempat dia nanti tinggal itu adalah neraka jahanam selamanya, dibakar selamanya di dalam neraka, dan mereka tidak mati. Mereka tidak mati, dibakar ruhan wa jasadan, dan mereka tidak akan mati. Yang itu menjadi siksaan azab bagi mereka orang-orang yang kafir. Yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka juga adalah maksiat, dosa. Maksiat ini juga menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka apabila Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosanya, atau seseorang dia tidak bertaubat sebelum matinya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mati setelah kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Bukan mati di saat sedang bermaksiat, atau mati di saat setelah berbuat maksiat, tanpa atau sebelum bertaubat dari dosa-dosa kita. Kita memang sulit untuk menghindari dosa. Para nabi yang maksum, para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa. Sementara kita manusia biasa, kita tidak terjaga dari dosa sehingga kita sering melakukan dosa. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mati dalam keadaan telah bertaubat dari dosa-dosa kita. Sehingga kita dianjurkan untuk bertaubat fauran, dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk bertaubat fauran, secara langsung setelah bermaksiat. Begitu kita melakukan maksiat, sadar, langsung bertaubat kepada Allah. Menyesal dalam hati karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunda-nundanya. Tidak mengatakan nanti saya kalau sudah tua saja taubatnya. Sekarang mumpung masih muda,
melakukan maksiat sebanyak-banyaknya. Nanti kalau saya sudah tua baru saya taubat. Padahal kematian itu tidak hanya datang kepada orang tua. Anak muda pun banyak yang didatangi malaikat Azrail, dicabut nyawanya. Kadang dicabut di rumahnya, kadang dicabut di jalan, kadang dicabut di di tempat-tempat tertentu yang dia tidak mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Ini tidak terbayangkan panasnya api neraka. Sangat panas sekali. Maka kita berharap kita mati dalam kesempurnaan iman sehingga kita masuk surga bi ghairi azab, masuk surga tanpa azab. Karena seperti yang sering kita sampaikan, untuk masuk ke dalam surga itu syaratnya iman. Kalau seseorang mati dalam keadaan dia beriman, maka dia akan masuk surga. Apakah dia orang yang soleh, apakah dia orang yang fasik, pelaku dosa besar, tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, dia akan tetap masuk ke dalam surga. Tetapi kalau seseorang itu pelaku maksiat, dia dan Allah nggak mengampuninya, dia mati dalam keadaan belum bertobat dari dosanya dan dia pelaku maksiat, belum bertobat dan Allah tidak mengampuninya, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka, diazab di dalam neraka yang sangat panas itu apinya. Karena itulah kita jangan kemudian berprinsip yang penting masuk surga. Yang penting ujungnya masuk surga. Tidak bisa kita berprinsip seperti itu. Karena ketika ada sebagian kita jelaskan bahwa orang mukmin semuanya nanti akan masuk surga. Baik dia orang soleh, dia orang bertakwa, atau dia orang yang nakal, nggak pernah sholat, jarang sholat, atau sering meninggalkan kewajibannya, sering melakukan maksiat, maka dia juga akan tetap masuk surga. Kemudian dia berprinsip kalau begitu ya nggak apa-apalah saya bermaksiat, nggak apa-apalah saya meninggalkan yang wajib. Yang penting nanti kan ujungnya masuk surga juga. Nggak bisa. Seseorang nggak bisa, nggak akan kuat kita masuk ke dalam neraka, kita nggak akan kuat. Apinya saja seperti ini. Gimana apinya? Api di dunia kita dibakar di dunia ini, kita nggak tahan dengan padahal itu masih satu bagian dari 70 bagian api di neraka jahanam. Nanti di dalam neraka jahanam itu api yang panasnya yang kita ketahui di dunia ini ditambah 69 lagi dengan panas yang sama. Kita nggak bisa membayangkan betapa panasnya api neraka itu. Tadi kita katakan setengah detik saja kita didekatkan saja kita nggak akan tahan. Karena itulah maka kita harus berusaha di dunia ini untuk bisa mati dalam kesempurnaan iman. Caranya tetap dengan diawali dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama yang cukup, ilmu fardhu ain, kemudian kita berusaha mengamalkannya. Yang wajib kita berusaha untuk menjalankannya, yang haram kita berusaha untuk meninggalkannya. Jika sekali-kali kita jatuh dalam maksiat karena kalah dengan hawa nafsu kita, maka kita segera untuk bertaubat sebelum kita meninggal dunia. Sebelum kita mati, kita langsung telah menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dengan begitu, terus-menerus, maka kita berharap kita mati dalam kesempurnaan iman, sehingga masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa sedikit pun tersentuh dengan api neraka yang sangat panas itu. Kita lanjutkan kembali. An Usamata qala. Sangking Usama qala wasdawa sapa Usama.
Sami'tu was krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa Rasulullah. Karena itu kita juga berdoa setiap habis salat salat maghrib, habis salat isya, habis salat subuh, habis maghrib, habis subuh kita mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali kita membaca itu. Fadilahnya apabila kita mati di malam itu, kita misalnya membacanya di waktu habis maghrib, jika kita mati di malam itu, maka kita akan dibebaskan dari api neraka mati dalam keadaan beriman. Dan apabila kita membacanya di waktu subuh, setelah subuh, jika kita mati di siang hari itu, maka kita akan dibebaskan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga mati dalam keadaan beriman. Karena itu jangan lupa kita untuk membacanya. Allahumma ajirni minan nar. Atau ditambahkan juga boleh sekalian Allahumma adkhilni al-jannah. Allahumma adkhilni al-jannah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Yaqulu dawa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuja'u den tekaaken birrajuli kelawan wong lanang yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayulqa nuli den lemparaken sapa rajul finnari ing dalam neraka. Fatandaliku mongko brodoli apa aktabuhu pira-pira ususe rajul finnari ing dalam neraka. Fayaduru nuli muter sapa rajul kama yaduru kaya oleh muter apa al-khimaru keledai birahahu kelawan penggilingane khimar. Fayajtami'u nuli kumpul sapa ahlun nari penduduk neraka alaihi ing atase rajul. Fayaquluna mongko nuli padha ngucap sapa ahlun nar ya fulan wahai fulan ma sya'nuk pakai apa urusanmu, itu maksudnya. Alaisa anata ora punta ana sapa sira iku tak muruna perintah sapa sira ing kita bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa tanhana lan nyegah sapa sira ing kita anil mungkari saking perkara kang mungkar. Kala jawab sapa rajul kuntu ana sapa ingsun iku amuruhum perintah sapa ingsun ing sira kabeh bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wala atihi lan ora nekani sapa ingsun ing ma'ruf wa anhaakum lan nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anil mungkari saking perkara kang mungkar wa atihi lan nekani sapa ingsun ing perkara kang mungkar. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya memerintahkan sesuatu tetapi kita sendiri tidak menjalankannya. Memerintahkan sesuatu tetapi kita tidak menjalankannya. Melarang sesuatu tetapi kita tidak menjauhinya. Jadi diriwayatkan ini gambaran nanti di akhirat bahwa nanti itu ada seseorang itu yang didatangkan pada hari kiamat. Orang itu didatangkan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka sehingga keluar isi perutnya itu keluar di neraka dan dikatakan di sini berputar-putar seperti halnya keledai yang ada di penggilingan. Dikatakan seperti itu. Kemudian dia dikerumuni oleh para penduduk neraka. Ditanya, wahai fulan, kamu kok bisa gini? Kamu kok bisa dilempar ke neraka seperti ini? Bukankah dulu kamu itu melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar?
Bukankah kamu dulu memerintahkan kami melakukan kebaikan? Bukankah dulu waktu di dunia kamu itu mencegah kami dari melakukan kemungkaran? Kenapa kamu dilemparkan ke neraka seperti ini? Terhina seperti ini. Kemudian laki-laki itu menjawab, memang benar, dulu saya di dunia itu memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi saya nggak melakukannya. Memang benar dulu saya memang melarang kalian melakukan kemungkaran, tapi justru saya juga melakukannya. Ini hanya omong-omong saja, dia ngomong saja. Jadi nyuruh orang sholat, dia sendiri nggak sholat. Nyuruh orang puasa, dia sendiri nggak puasa. Nyuruh orang berbuat baik, dia sendiri tidak berbuat baik. Melarang orang mencuri, dia sendiri mencuri. Melarang orang lain berzina, dia malah berzina. Melarang orang lain mabuk, dia sendiri malah minum khamar mabuk. Melarang orang riba, dia bilang, jangan kalian melakukan riba. Qala Allah Ta'ala, misalnya, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dia malah jadi bosnya riba misalnya. Jadi kebalikannya, dia nyuruh tapi dia nggak melakukannya. Dia menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tetapi dia tidak melakukan kebaikan yang dia suruh orang lain melakukannya. Dia melarang orang lain melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa, kemungkaran-kemungkaran, tetapi dia justru di paling depan melakukan kemaksiatan. Maka nasibnya dia nanti akan dilemparkan ke dalam neraka, sehingga dikatakan di sini isi perutnya itu keluar di dalam neraka karena azab Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini. Hadirin rahimakumullah, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar kita ini satu kata, satu perbuatan. Apa yang kita katakan itu kita lakukan. Apa yang ketika kita menjadi kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu sebuah kewajiban. Kita wajib untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetapi di sisi lain kita juga harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya apa yang kita ucapkan. Ketika kita memerintahkan yang baik, ya kita menjadi teladan dalam kebaikan. Ketika kita melarang perbuatan yang haram, maka kita menjadi teladan dalam meninggalkan perkara yang haram. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Tetapi bukan berarti ketika seperti ini kemudian seseorang kalau begitu saya diam sajalah. Enggak usah amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, enggak usah melakukan an-nahyu 'anil munkar. Kenapa kamu kok enggak mengajak orang lain untuk melakukan sholat? Jawabannya, saya sendiri belum tentu bisa melakukannya. Kenapa kamu enggak mau mencegah keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu, tetangga kamu dari perbuatan maksiat? Alasannya, saya sendiri masih orang kotor. Saya bukan orang yang sempurna. Karena itu ya udah terserah mereka lah. Mau mereka berbuat baik, mau enggak, mau mereka berbuat maksiat atau enggak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah diri saya sendiri. Ada enggak sebagian orang yang begitu? Ada. Ada orang yang berprinsip seperti itu. Yang penting dia berpikir tentang dirinya sendiri, tidak berpikir tentang kebaikan orang lain. Ada juga orang yang berprinsip seperti itu. Sehingga dia hidup hanya fokus dengan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Itu juga tidak benar. Kalau orang kayak begitu ya nasibnya lebih parah dari orang yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau dia sama sekali tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang itu merupakan kewajiban, nasibnya akan lebih parah dari seorang laki-laki yang disebut dalam hadis dilemparkan ke neraka karena apa? Karena memerintahkan melakukan al-amru bil ma'ruf, tetapi dia tidak melakukan yang ma'ruf.
dia mencegah kemungkaran, tetapi dia justru menjadi pelopor melakukan kemungkaran. Itu dia diazab di neraka. Orang yang nggak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan dia melakukan hal-hal yang mungkar, meninggalkan yang ma'ruf, maka tentu saja azabnya lebih berat karena 2 kali dia sudah bermaksiat, meninggalkan kewajiban, tidak lagi melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan dengan itu kita berusaha untuk menjalankan apa yang kita perintahkan kepada orang lain dan untuk meninggalkan apa yang kita cegah dari orang lain. Berusaha keras untuk menjadi teladan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bukan justru sebaliknya. Selain itu juga orang nggak akan mendengar apa yang kita katakan apabila apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita misalnya kalian silakan kalian sholat telah 5 waktu, kemudian orang-orang lihat dia nggak sholat, kira-kira ikut nggak orang itu? Orang yang diberitahu suruh sholat, yang nyuruh nggak sholat, maka yang disuruh ya nggak akan mau. Ketika dia melarang kalian jangan riba misalnya, tetapi ternyata dia jadi rentenir. Yang ngomong jangan riba, ternyata dia rentenir. Kira-kira orang dengar apa enggak? Nggak akan dengar. Kalau dengar sih dengar, tetapi tidak melaksanakannya. Tidak akan meninggalkan perkara yang dilarang oleh dia. Jadi kalau seorang dai memang dibutuhkan apa? Kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Kalau enggak, orang enggak akan mendengar apa yang kita serukan kepada mereka. Jadi perbuatan, tindakan dakwah, sehingga dikatakan dakwah bilhal, bukan dengan sekedar dengan qaul, dengan ucapan, tetapi dengan sebuah tindakan yang nyata. Itu pengaruhnya akan lebih besar dibandingkan apabila seseorang itu hanya dakwah dengan dengan ucapan saja. Karena banyak orang pintar ngomong. Kalau ngomong pidato luar biasa, ternyata dalam kehidupan sehari-harinya nggak sesuai dengan apa yang dia katakan. Itu jumlahnya banyak yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.